Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nasi atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarus Asri, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fatihah hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang maha terpuji bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia untuk mengabdikan diri kita, untuk menghambakan diri kita untuk beribadah kepadanya. Juga kita dianugerahi nikmat sehat walafiat, jawabatan awanat batinah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama bersyukur kita kepada Allah, kita oleh Allah dianugerahi nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat amat agung. Bahkan nikmat ini nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, atas petunjuk Allah dan dengan pertolongan Allah, pada pagi hari ini hari Sabtu memasuki hari yang ke-15 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-6 di bulan Desember 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka, duduk berkumpul bersama-sama di mushola yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah ini. Yaitu semata-mata kita niat ibadah, kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat di dalam hati kita masing-masing, niat i'tikaf, niat memakmurkan masjid, memakmurkan mushola, memakmurkan majlis ilmu, niat mensyiarkan ajaran Islam,
juga niat mengagungkan ajaran Islam, sekaligus kita niat mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita, juga niat silaturahim dan niat-niat yang lainnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, ponakan kita, semuanya oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang dapat menghasilkan berbagai macam kebaikan yang banyak, kesehatan yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal-amal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Semoga manakala ajal yang telah ditetapkan oleh Allah tiba kepada kita, semoga kita semuanya dengan rahmatnya Allah, dengan pertolongan Allah meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat patuh untuk menjalankan segala perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat tubuh dari beliau, mendapatkan air telaga beliau yang ada di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah ahli surga, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-649. Baiklah, mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa dengan mengistiqomahkan 3 hal. Yang pertama, pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang kedua, pembacaan salawat walaupun singkat. Dan yang ketiga, pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan. Kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, juga untuk guru-guru kita dan para sesepuh kita. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Fitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
surahul ad ilhamana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Marhaban marhaban ya Zuraini, marhaban marhaban Jasdal Husaini, marhaban marhaban ya Zuraini, marhaban marhaban
Rabbi sholli alaihi wa sallim marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mashhur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawami iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya hanan ya hanan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar mereka melaksanakan satu kewajiban yang sangat amat penting dalam rangka untuk mencegah terjadinya kemurkaan Allah kepada penduduk bumi, untuk mencegah turunnya azab dari langit kepada penduduk bumi. Karena salah satu di antara faktor penyebab yang menyebabkan Allah murka kepada penduduk bumi, yang menyebabkan Allah menurunkan azabnya atau memberikan peringatan agar mereka sadar, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah karena kemaksiatan dibiarkan. Kemungkaran, kemaksiatan merajalela dibiarkan, padahal banyak yang tahu tapi nggak ada yang mencegah. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan Allah murka. Kalau Allah sudah murka, maka dengan seketika Allah akan mendatangkan, menurunkan azabnya. Azab Allah bisa berupa banjir bandang, bisa berupa longsor, bisa berupa badai, gempa bumi, yang keseluruhannya itu dapat mengakibatkan jutaan manusia nyawanya melayang, jutaan rumah ambruk, harta benda rusak. Tentu hal-hal seperti ini kita tidak menginginkannya terjadi di kampung kita, di daerah kita. Maka setiap kita
diwajibkan oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di kampung kita, di desa kita, di kota kita, di negara kita, dimanapun di dunia ini, hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana wajibnya orang-orang yang kaya yang sudah mampu menunaikan ibadah haji, mereka menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Wajib. Artinya perintah menegakkan amar ma'ruf ini jangan dilupakan, jangan diabaikan. Karena realitanya sepertinya banyak umat Islam yang sudah tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bersikap masa bodoh. Masa bodoh. Yang penting saya nggak melakukan itu, biar dia aja. Nah, nggak bisa begitu. Karena apabila kemaksiatan, kemunkaran, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia di atas permukaan bumi yang diciptakan oleh Allah dibiarkan, tidak dicegah, ini bisa mengundang azab Allah. Dan orang yang melihat terhadap terjadinya kemaksiatan, kemunkaran, tapi ia tidak peduli, membiarkannya, ia berdosa. Dosanya kepada Allah. Yang kedua, apabila kemaksiatan, kemunkaran yang kita lihat merajalela, kita tidak mempunyai keinginan untuk mencegahnya, maka itu diibaratkan seperti 3 orang laki-laki naik kapal. Yang 1 orang membolongi kapalnya dengan kampak, dengan kapak. Yang 2 orang ini tahu, melihat temannya yang 1 orang sedang membolongi kapak, tapi yang 2 orang ini tidak punya kepedulian, bersikap apatisme, bersikap masa bodoh. Padahal dia tahu bahwa temannya yang 1 orang sedang membolongi kapal, maka akhirnya bolonglah itu kapal. Nah, setelah kapal itu bolong, apa yang terjadi? Air laut masuk step by step, sedikit demi sedikit, lama-lama akhirnya itu kapal penuh dengan air. Nah, setelah kapal itu penuh dengan air, apa yang terjadi? Tenggelam. Nah, setelah tenggelam semuanya celaka enggak? Padahal yang melakukan kesalahan berapa orang? Cuma 1 orang. Yang 2 orang yang tidak melakukan kesalahan tetap tenggelam. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah 8, yaitu surah Al-Anfal juz 9 ayat 25. Nanti boleh bapak-bapak buka di rumah atau sekarang juga apa di HP. Surah 8 Al-Anfal juz 9 ayat 25. Allah sudah memberikan peringatan. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah 8 Al-Anfal juz 9 ayat 25. Kata Allah dalam ayat ini, wattaqu, dan peliharalah diri kalian. Wattaqu, dan jagalah diri kalian.
Wattaqu, dan takutlah kalian fitnatan, akan fitnah, akan azab, akan siksaan. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang azab tersebut, siksaan tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Azab tersebut tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, yang berbuat kesalahan saja. Bahkan yang tidak berbuat zalim pun, bahkan yang tidak berbuat maksiat pun, yang tidak melakukan kesalahan pun akan terkena imbasnya, akan terkena dampaknya, akan ikut menjadi korban. Sekarang berita aktual yang sedang terjadi, banjir di mana? Sumatera Barat ya? Aceh. Itu saya yakin di situ ada kemaksiatan yang dibiarkan, tersembunyi, bahkan didukung oleh orang-orang yang punya kewenangan. Aceh itu, Nangro Aceh disebut Serambi Mekah. Allah nggak ridho kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak daerah Aceh, maka Allah kasih peringatan. Memang ada pihak-pihak tertentu yang punya keinginan seperti itu untuk merusak. Akhirnya Allah kasih peringatan dengan banjir bandang, longsor dan sebagainya. Semalam saya WA Padul, jangan lupa besok ngaji di Nurdin. Padul balas, mudah-mudahan nggak banjir ternyata. Sebab air kali naik. Saya bilang insya Allah Padul nggak banjir, aman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap siksaan, terhadap azab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Orang-orang yang tidak berbuat zalim pun mereka terkena imbasnya, terkena dampaknya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah oleh kalian annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat keras azabnya. Allah kalau sudah murka, dalam hitungan detik alam dunia bisa dihancurkan oleh Allah ini. Ija arada syai'an ayyakula lahu kun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan hancur, hancur langsung. Itulah hebatnya Allah, itulah kekuasaan Allah. Allah itu maha segala-galanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Adapun ayat Al-Qur'an sebagai dalil qat'i, dalil nakli yang mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yuk kita lihat ayatnya. Terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran. Ini beruntung nih, orang namanya Imran beruntung nih. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Insya Allah berkah. Surah Ali Imran, surah ketiga, judnya jud keempat, ayatnya ayat 104. Yuk kita lihat ayatnya. Kata Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Yuk kita artikan. Wal takun. Ini kalau menurut disiplin ilmu tata bahasa Arab, disiplin ilmu nahwu, ini pada kalimat wal takun itu ada huruf lam. Kemudian di depannya takun. Itu asalnya takunu, fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari'nya kemasukan huruf lam. Itu huruf lamnya lam amar. Lam yang menunjukkan perintah. Lam amar itu masuknya pada fi'il mudhari'. Itu huruf lam yang menunjukkan perintah. Jadi kalau diartikan wal takun dan hendaklah ada, harus ada kata Allah. Minkum di antara kalian. Makin di antara seluruh umat manusia kata Allah harus ada. Harus ada. Tidak boleh enggak ada. Harus ada kata Allah. Umatun, segolongan umat, sekelompok manusia. Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, sekelompok manusia ini di alam dunia harus ada kata Allah. Eksistensinya sangat penting, keberadaannya sangat penting, harus ada untuk mencegah murkanya Allah. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan atau menyuruh kepada yang ma'ruf. Kira-kira mau bapak-bapak menyeru dengan menyuruh pengertiannya sama enggak? Beda. Dalam bahasa Indonesia, menyeru dengan menyuruh pengertiannya sama enggak? Beda. Kalau menyeru, mengajak. Kalau menyuruh, memerintah. Nah, ini luar biasa ini ayat. Jadi kita bukan hanya diperintahkan menyeru saja, tidak hanya diperintahkan mengajak saja. Banyak orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi dia tidak berani memerintahkan berbuat baik, takut. Banyak seperti itu. Pak, minum dulu Pak airnya Pak. Nggak usah terlalu tegang. Makanya dalam ayat ini diperintahkan menyeru dan menyuruh. Jadi yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak hanya sampai di situ. Karena kalau perintahnya sampai di situ, itu nantinya enggak balance. Akan tetapi Allah juga mengatakan wayan hauna 'anil munkar. Dan harus ada sekelompok umat manusia yang mencegah dari kemungkaran. Harus ada sekelompok umat manusia di atas permukaan bumi ini, di kolong langit ini, yang mencegah, yang melarang perbuatan dosa, perbuatan munkar. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dulu. Itulah yang dilakukan oleh para rasul dulu, oleh para sahabat. Coba, itu kan resikonya nyawa. Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang saat itu bejat akhlaknya, moralnya rusak. Mereka menyembah berhala, mereka main perempuan, tukar perempuan, mabuk-mabukan, berzina dan sebagainya. Berat Rasul diutus di tengah-tengah masyarakat seperti itu, mengajak mereka untuk beriman, beribadah, berakhlak luar biasa. Nah, kalau sekedar mengajak mah gampang atuh. Yuk ngaji, udah selesai. Tapi kalau memerintah, kita kadang-kadang sama anak aja kita kadang-kadang jarang memerintah berbuat baik, ngajak doang. Anak begitu anak menolak nggak mau, udah selesai. Ya minimal baik kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di keluarga kita. Nah, keluarga kita terus kesananya tetangga terus secara luas dunia. Seperti yang disebut jamaah tabligh itu udah tinggal dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah di penghujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini Allah yang mengatakannya. Jadi kata Allah, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah, juga mereka senantiasa istiqomah menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan selalu mencegah dari kemunkaran. Kita enggak cukup kita ibadah hanya mementingkan diri sendiri. Kita punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain, saudara-saudara kita seagama. Berapa banyak orang saudara kita seagama, mereka oleh karena selalu berbuat maksiat sampai imannya melayang. Mereka bermabuk-mabukan sampai dalam keadaan mabuk mereka mati, akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu saudara kita, harus kita selamatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalil Al-Quran yang mewajibkan kepada orang yang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini enggak cukup satu orang, harus ada kelompok, organisasi, harus ada persatuan, membutuhkan orang banyak. Karena yang akan dihadapi nanti di lapangan itu luar biasa nanti. Coba menghadapi para preman, tukang mabuk, para perampok. Itu yang akan dihadapi dalam penegakan amar ma'ruf nahi. Menghadapi para sindikat, para mafia yang mereka siap membunuh kita. Maka nggak cukup satu orang untuk merealisasikan ayat Allah dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi. Ini jangan dianggap sepele, ini kewajiban. Kalau ini diabaikan oleh umat Islam, itu bisa mengundang turunnya azab Allah. Dengan kita nggak mau Allah murka, nggak mau Allah murka azabnya, ngasih gempa di kampung kita. Nah, dibilang min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan perbuatan munkar itu tidak sebatas orang berbuat zina, bermabuk-mabukan, tidak. Kita punya tetangga nggak pernah sholat, kita tahu sama kita dibiarkan, itu juga perbuatan munkar, harus diajak sama kita. Tentu dengan akhlak yang baik, deketin, melakukan pendekatan. Kalau perlu kita kasih sarungnya, kasih kopi, kita sholat gitu. Nanti pasti pura-pura nggak mau sholat lagi, biar dapat sarung. Kalau berani proses gimana di dalam hati aja gitu. Baik, nanti saya bahas. Baik para jamaah, adapun hadis Nabi yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, hadisnya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dari Hudzaifah, an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Kata beliau dalam hadis ini, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikunallahu ayyab'asa iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi. Hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia menerima hadis bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, la ta'murunna bil ma'ruf. Kalian harus benar-benar menegakkan amar ma'ruf.
Itu Rasulullah yang mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf. Kalian harus benar-benar menegakkan amar ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar. Dan kalian harus benar-benar mencegah kemungkaran. Lakukan itu, kata Rasulullah. Itu perintah Rasul. Juga perintah Allah. Aula yusyikunallaha ayyab'asa iqaban minkum minkum. Atau kalau tidak mau, atau kalau tidak, kalau kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi, Allah pasti akan mengajar kalian. Allah pasti akan menyiksa kalian. Kata Nabi itu, aula yusyikunallaha ayyab'asa iqaban minhu. Allah pasti akan mengajar kalian. Kalau di atas permukaan bumi ini, kalau di kolong langit ini tidak ada manusia yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, turun aja dari langit. Bisa gempa bumi secara merata, bisa longsor, puting beliung, dan sebagainya. Ngeri deh, ngeri kalau Allah murka, ngeri. Para jemaah, berarti kira-kira menurut logika sehat-sehat kita, kira-kira penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini penting nggak kira-kira? Penting. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh kita semua. Dan kita kalau mau ke surga jangan sendirian, ajak-ajak yang lain. Walaupun di surga serba ada, kalau sendirian nggak enak. Sendirian aja kita ngobrol. Tapi kalau banyak orang, hidup ini akan terasa indah. Hidup ini akan terasa nikmat. Hidup ini akan terasa bahagia karena banyak orang di sekeliling kita. Karena banyak orang tidak bisa ngobrol, tukar pikiran, bisa senyum. Coba kalau senyum sendirian. Senyum pekerjaan yang paling ringan. Tapi kalau senyum sendirian kita dibilang gila. Senyum aja kita butuh orang lain. Apalagi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Resikonya berat, butuh orang banyak. Makanya FPI nggak bisa dibubarkan. Walaupun yang dibubarkan tetap masih ada FPI. Kemarin 212 banyak nggak? Ribuan itu yang hadir. Saya juga pengen hadir, ditinggal Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sendiri berangkat. Masya Allah, harus ada itu melaksanakan perintah Allah, nggak boleh dilarang. Yang larang tanggung jawab di akhirat. Siap berhadapan dengan hukum Allah nanti di akhirat. Udah habis waktunya sedikit tadi. Yuk, kalau umpama kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan teguran, atau tidak mampu dengan kekuasaan, karena kita bukan penguasa, karena kita orang yang tidak punya kewenangan, sehingga kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan atau dengan tangan, dan tidak mampu kita mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan memberikan teguran atau peringatan kepada orang lain, maka yang terakhir, cegahlah kemungkaran dalam hati. Artinya hati kita mengingkari, hati kita membenci terhadap kemungkaran tersebut. Itulah selemah-lemahnya iman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika af'aful iman." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan di depan mata, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah ia merubah dengan kekuasaannya. Ini tugas para penguasa, tugas orang-orang yang punya kewenangan, aparat kepolisian, TNI, itu bertugas untuk mencegah kemungkaran. Jangan sampai udah dikasih banjir bandang baru TNI turun evakuasi mayat. Kenapa kemarin dari cegah orang-orang berbuat maksiat kamu itu, sehingga Allah tidak menurunkan azab, gitu kan? Baik. Nah, apabila kita tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan power, kekuatan, jabatan, pangkat, falyughayyirhu bilisani, dengan lisan, dengan nasihat, kasih peringatan.
Wahai umat manusia, jangan kau lakukan itu. Nanti Allah bisa murka. Apa yang kau lakukan itu bisa mengundang datangnya azab Allah. Kasih peringatan. Yuk kita bertaubat, yuk kita berzikir, yuk kita beribadah supaya Allah tidak murka. Nah, apabila dengan lisan pun tidak ada kemampuan, kata Nabi, fabi qalbi, maka dengan hati. Wa dzalika aqrabul iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kita nggak berani nih mencegah kemungkaran dengan kekuasaan karena kita orang biasa. Kalau kita melakukan yang memasakkan diri, wah kita konyol umpama. Juga nggak berani dengan lisan, dengan nasihat, karena kita bukan siapa-siapa, paling dibekin, cemohin. Udah dalam hati kita ingkar terhadap kemaksiatan. Sebaliknya kalau hati kita ridho, senang melihat kemungkaran, kita ikut andil dalam kemungkaran tersebut. Kebagian dosanya kita. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi nggak boleh orang beriman hatinya senang melihat kemungkaran, nggak boleh. Karena kemungkaran itu dilarang oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang terakhir, jangan lupa ada sebuah doa, ini sangat penting. Doa ini suka dibaca oleh Nabi. Doa ini ada dalam hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata beliau, ta'awadu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syabatatil a'da. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ta'awadu billah, berlindunglah kalian kepada Allah. Mohon perlindungan kalian kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menjaga kalian. Karena hanya Allah yang bisa melindungi kalian dari segala hal-hal yang buruk. Maka kata Nabi, ta'awadu billah, berlindunglah kalian kepada Allah. Pertama, min jahdil bala, dari beratnya cobaan. Berapa banyak orang-orang beriman ketika mendapatkan cobaan musibah yang pahit, dia nggak kuat sampai stres, sampai gantung diri, sampai bunuh diri. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah berlindung kepada Allah dari beratnya cobaan. Sebab setiap kita pasti akan dicoba oleh Allah. Semua manusia yang hidup dalam ini pasti diuji oleh Allah. Jangan menyangka kalian bisa masuk surga tanpa dicoba oleh Allah. Cobaan yang paling berat oleh Allah diberikan kepada para nabi. Kita manusia seberapa dicoba oleh Allah. Para nabi itu cobaannya berat. Sampai yang dibunuh. Itu nabi siapa yang dibunuh tuh? Yang digergaji itu. Nabi Zakaria dibunuh itu, digergaji. Terus Nabi Ayub coba, Nabi Ayub sakit 18 tahun sampai tinggal tulang dong Pak. Tapi tetap luar biasa cobaannya berat. Maka kita diperintahkan oleh Nabi berlindung kepada Allah dari cobaan yang berat. Yang kedua, wadar kisako, berlindunglah kalian kepada Allah dari tertimpa kesulitan. Kita jangan merasa aman. Boleh jadi satu saat kita akan mendapatkan kesulitan. Baik kesulitan itu menimpa anak kita, istri kita, saudara kita, itu akan datang. Nah, dari sekarang kita mohon perlindungan Allah dari tertimpa kesulitan. Yang ketiga, wasu'il qada, dan berlindunglah kalian kepada Allah dari jeleknya kodok, dari jeleknya takdir. Setiap kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah nanti masuk surga? Udah ada catatannya itu. Jauh sebelum kita lahir itu sudah ditetapkan. Nah, kita berlindung dari jeleknya takdir. Berapa banyak orang tadinya ahli ibadah tapi menjelang ajalnya dia mati suul khotim, artinya masuk neraka. Siapa contohnya? Ulama besar, Kibar Ses itu ulama besar. Santrinya aja bisa terbang. Banyak santrinya. Apalagi kita bukan ulama juga bukan. Yang keempat kata Nabi, wasamatatil a'da, berlindunglah kalian dari cemoohan musuh. Manusia hidup pasti ada orang-orang yang gak suka sama kita. Walaupun kita menjalankan kebaikan, tapi pasti ada orang yang gak suka sama kita.
Sebab secara global umat itu terbagi 3. Ada yang pro sama kita, ada yang kontra, ada yang apatisme, masa bodoh, nggak peduli. Jadi tidak mendukungkan, banyak orang-orang yang nggak suka sama kita. Padahal kita nggak berbuat kesalahan sama dia, tapi tetap nggak suka, nggak suka. Orang kalau sudah benci tetap benci. Nah, kita diperintahkan Allah berlindung. Pertama, minjadil bala, dari beratnya coba. Yang kedua, wadarki sako, tertimpa kesulit. Yang ketiga, wasama tatil wasulil kodok, dari jeleknya ketetapan atau kodok. Yang keempat, wasama tatil. Jadi doanya begini, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari beratnya cobaan, dari tertimpa kesulitan, dari jeleknya takdir, dan dari cemoohan musuh, dari cemoohan orang-orang yang membenci kita. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Nah, kalau sudah hafal doa ini diamalkan setiap selesai sholat waktu. Ini doa dari Rasulullah, ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari siapa tadi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian tadi kita pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, para sesepuh kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah kita dulu di majelis ilmu yang mulia ini. Baiklah para jamaah, mari kita tutup tali kita pagi hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah